washabihi wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat kepada kita dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan ini merupakan sarana bagi kita untuk berada di atas jalan Allah yang lurus dan semoga kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Monggo silakan, Dok. Iya, Ustazah ini harusnya 1, 2, 3, 4. Tapi saya mau pengen ngulang yang 1, 2, 3, 3 ini. Pertanyaan saya, apakah harus ada imam ketika sholat jenazah itu? Kalau jauhan, misalnya eh, eh, apa namanya, kita tidak berkunjung ke ke apa rumah duka Ada. begitu, itu Ya, kan kita bisa sholat sendiri di rumah, apa sholat gaib itu namanya ya? ya, betul. Itu sholat gaib namanya dan bisa dilaksanakan sendiri ataupun berjamaah. Kalau itu di rumah berbentuk berjamaah, berarti tetap imam harus ada. Eh, tetapi kalau kita di rumah duka itu, kita kan datangnya jam berapa gitu kan kita udah tahu. Hmm. Maksudnya itu apakah sudah ada yang sholat duluan apa enggak? Jadi waktu kita datang tuh sebaiknya kita tuh gimana? Maksudnya kita langsung nunggu-nungguan dulu, kira-kira ada atau ngajak kanan kiri dulu atau bagaimana? Kalau itu jenajahnya masih ada, kan belum dimandiin, ya umpamanya. Kalau itu sudah sudah dikafani, berarti kan tinggal menyolatkan. Kemudian kalau Ah, kita datang ke situ, itu sudah disolatkan oleh orang banyak. Boleh kita menyolatkan, boleh juga kita tidak. Ya, oh gitu. wajibnya wajib kifayah kan? Oh, kalau wajib kifayah itu ya pokoknya kalau sudah ada yang nyolatin kan udah gitu ya. Ya, Nah, tetapi kalau hitungan 40 yang menyolatkan begitu itu pengaruh nggak ke kita ini? oh iya, Maksudnya sholat kita ini ketika nyusul gitu tuh ter, anu, mempengaruhi nggak itu? ya. Kalimatnya di dalam redaksi hadisnya, barang siapa yang itu jenajah disolatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, kalau pada waktu itu serempak gitu, 40-nya. Gitu. Akan tetapi karena kondisi mungkin yang pertama yang menyolatkan 20, kemudian ada susulan lagi. Sehingga berjumlahnya mungkin lebih daripada 40, itu insya Allah mempengaruhi juga. Pertanyaannya, ketika orang itu 20 yang menyolatkan, apakah dia mendoakan juga? Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang hanya niru gerakan. Ucapannya enggak diucapkan, doanya tidak terucap. Ya kan? Oh, oh, Kalau di zaman Rasulullah, insya Allah semuanya yang menyolatkan jenazah ya hafal. Allahu Akbar, kita kan hafalnya mungkin dua. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Nah, begitu takbir ketiga dan keempat, ya cukup suka begini kan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cuman segitu rata-rata. Ya. Padahal tuntunan di Bulughul Maram kan pertama apa takbir ketiga untuk jenazah, takbir keempat untuk jenazah dan untuk kita. oh, oh gitu. Oh, ya, 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 Disunah, ya. disunahkan hafal, hafal disunahkan ketika kita menyolatkan. Maka ketika mau menyolatkan, mohon maaf, ketika kita mau menyolatkan goib secara sendirian, terus apa yang kita baca kalau kita tidak hafal? Iya kan? Ya, ya. Intinya diusahakan ya hafal gitu kan. Eh, Umpamanya memang pertama hafal, tapi lama kelamaan karena nggak pernah dipakai atau jarang dipakai karena tidak tiap detik ada jenazah yang kita solati. Akhirnya kita tidak hafal lagi, tapi murojaah bisa.
Begitu takbir ketiga, Allahu Akbar. Jadi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa akrim nujulahu wa wasimadholahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barod wa naqihi minal khotoya kama yunaqas sabul abjadi minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli dan seterusnya. Kemudian takbir keempat pun Allahumma gfir li hayyina wa mayyiti dan seterusnya. Ya, harus hafal. Hmm. Ustazah, nanya Ya, lagi. Sholat monggo. jenazah itu kalau sudah di dimakamkan itu kan tetap bisa ya? Bisa. Mau di rumah boleh tanpa kita ke makam ke kuburan atau di kuburan menyolatkannya. Jadi ini di depan kita kan ada apa kuburannya, maka kita berdiri di kuburannya. Kalau umpamanya itu ya ya boleh, boleh. Silahkan. Cuman kalau untuk perempuan kan enakan di rumah saja. Iya, pertanyaannya sampai batas waktu berapa hari? Selama dia tahu, umpamanya gini, dia meninggal gitu kan, pasti dikabarin. Umpamanya atau setelah seminggu baru dikabarin. Ya itu juga pas kita dengar aja. Pas kita dengar itu sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Sudah seminggu. Loh, masa Allah sudah seminggu? Ya Allah, kok saya nggak tahu ya? Nah, langsung kita menyolatkan jenazah ketika kita tahu. Oh, boleh. Ketika ya. Oh, Ingin tanya Ustazah, Ya, iya, kalau gimana? misalnya kita dengar nih ada apa musibah gitu ya, kayak Palu gitu kan banyak yang meninggal. Kita Ya. nggak kenal, tapi apakah bagus kalau kita menyolat gaibkan mereka gitu? Terus yang kedua, apakah kalau kita sering menyolatkan sholatkan jenazah, apakah itu nanti membuat kita itu banyak kalau meninggal juga banyak yang menyolatkan Ustazah? Apakah ada dalilnya kayak gitu loh? Soalnya ibu saya itu memang seneng kalau ada yang meninggal gitu langsung disolatkan, solatkan. Bu, apa anu, yo cek ya kasih nyolat no ibu nah, besok gitu. Ya. Ustazah, makasih. Kalau masalah kenal dan tidak kenalnya sesama muslim kan kena kewajiban gitu kan. Wajibnya ya Pak fardunya kan fardu kifayah. Kalau kita sudah mendengar udah ada yang menyolatkan, kita mau ikut menyolatkan secara goib boleh atau tidak menyolatkan pun boleh. Contohnya kalau di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi kan kita nggak kenal sama jenazah itu. Tapi kok kita ikut nyolatkan, jadi boleh. Iya, Terikatnya oleh iya. agama muslim. Nah, terus yang kedua, apapun yang kita lakukan berarti kembalinya kepada kita. Ya insya Allah boleh jadi ketika kita sering melaksanakan itu nanti Allah mengizinkan itu apa namanya rahasia Allah ya di dalam hal itu. Kadang-kadang di luar dugaan, pokoknya dia meninggal tiba-tiba kan dari suatu tempat eh, disuruh ke sini dulu, jangan langsung ke makam. Padahal orang itu mau dimakamkan ke makam, maksudnya mau dikuburkan gitu. Tapi di perjalanan itu tolong jangan langsung ke makam. Di apa kami mau ikut menyolatkan juga, akhirnya disolatkan juga di situ. Itu terjadi kok, ada kejadian. Akhirnya yang menyolatkan itu sampai 100 lebih. Karena itu adalah wali murid dan wali murid itu ya qadarullah gitu kan, ya menurut pandangan itu cuman aktif di kajian. Begitu aktif di kajian dan beliau ini ya baik juga, udah disolatkan di rumah, udah disolatkan oleh masyarakat. Begitu mau lewat gitu kan, lewati sekolah itu, tolong jangan langsung katanya kata eh, pengurus di sana. Akhirnya disolatkanlah. Maka di apa waharidil apa namanya dimotivasi semuanya diharuskan guru-guru para ulamanya sampai santri-santrinya murid-muridnya jadi 100 lebih akhirnya yang menyolatkan pada waktu itu jenazahnya langsung disimpan di depan itu masya Masya Allah Allah, iya, rezeki yang, Masya Allah, di luar dugaan iya, iya. ya begitu.
Ya kalau dokter Wiwin kan saya suka komunikasi, Mas, suka konsultasi sama dokter Wiwin itu, Dok, yang ipar kemarin, Dok. Itu kejadiannya seperti itu. Iya. Allah. Insya Allah. Ya begitu, Dokter Nita. Semoga, insya Allah. Kalau Ibu kayaknya ya, Iya. insya Allah, apa namanya, semuanya pada kenal dan Amin. berbuat Amin, Ustazah. amalan baiknya juga, Ibu, ya Allah. Insya Allah. Dan gerget-gerget itu semuanya Allah lah yang menggerakkan hati masing-masing individu. Insya Allah. Monggo Dokter Wiwin kembali, Dokter Dia. Materinya. Lanjut. Siapa Win? Ya, aku dulu ya. Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengumumkan kematian An-Najasyi, kemudian beliau maju dan membuat barisan saf di belakang. Beliau lalu takbir 4 kali. Oh, Ini dia. salat gaib, Dok. Oh, gaib ya? Iya. Maju. Oh, jadi Pak An-Nazirinya nggak di situ ya, An-Najasinya ya? Najasinya nggak di situ. Makanya Nabi mengabarkan, mengumumkan kematian tuh, mengumumkan kan. Jadi sahabat-sahabat semuanya ikut menyolatkan juga. Baik. Di belakang. Buat barisan saf di belakang tuh maksudnya di belakang mana ya, Ustazah? Di belakang sop yang kedua, di belakang sop imam. Depan imam, kemudian sop 1, sop 2, sop 3, seterusnya. Disesuaikan banyaknya pengikut, banyaknya mak. Ya, baik. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Susi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Muslim supaya telah berkata, telah mengabarkan kepada saya seorang yang menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kuburan yang terpisah dari kuburan lain. Maka beliau membariskan mereka lalu bertakbir 4 kali. Aku bertanya kepadanya, siapakah yang menceritakan ini kepadamu? Dia menjawab, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Paham khusus. Saya kok kurang paham. Ini kok mendatangi kuburan yang terpisah itu artinya kan ada jenazah di sana. Iya. Saya tidak mengerti Ustazah kok kenapa beliau membariskan maksudnya apa? Apa sholat di makam kuburan yang lain ini ya? Maksudnya? Yang apa namanya? Yang terpencil satu. Terus di perang Badar yang dikuburkan kan banyak. Ternyata yang satunya ini belum disolatkan kan karena dia itu terpencil. Allah menjadikan dan membariskan sahabat-sahabatnya. Begitu. Ya. Di kuburan kan boleh ya kita sholat di kuburan, sholat jenazah itu ya? Ya, namanya sholat goib tetap. Walaupun melihat kuburannya, karena jenazahnya sudah di alam goib, sudah di alam barzah. Kalau begini Ustazah, apakah aturannya itu kalau sholat jenazah kan jenazahnya di depan ya, kemudian kita sholat di depan itu maksudnya sebelah barat ya, jenazahnya di sebelah barat, lalu yang bersolat itu berjajar di sebelah timurnya. Apakah seperti ini kalau di makam itu? Iya, sama. Jadi kalau umpamanya kelihatan jenazahnya ataupun di kuburan, kalau laki-laki yang jadi jenazah, berarti si imamnya kan di kepalanya, lurusan dengan kepalanya.
Tapi kalau si jenajahnya itu perempuan, berarti segaris dengan perutnya. Itu. Pusatnya ya. Yang jadi imamnya. Kalau makmum kan mengikuti belakang imam terus, kanan kirinya Iya. perlu. Iya. Ya, gitu. Artinya ketika sholat jenazah itu tetap kita menghadap kiblat ya. Artinya kalau di situ misalkan ada melingkar kan enggak boleh. Berarti harus lurus menghadap Nggak kiblat. boleh, nggak Iya. boleh. Oh iya. Tetap menghadap kiblat dan si jenazah di kiblat itu. Oke. Dan di dalam sholat jenazah tidak ada ruku sujud, hanya kiri 4 kali takbir. Salam. Ya, ya. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, lanjut Dokter Wiwin. Baik, selanjutnya Mbak Anita ya sayang, silakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan pada kami Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan pada kami hari ini telah wafat seorang laki-laki soleh. Untuk itu marilah laksanakan sholat untuknya. Dia Jabir berkata, maka kami bariskan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dan kami bersama beliau sholat dalam barisan saf-saf di belakang. Berkata Abu Az-Zubair dari Jabir, dan aku berada pada saf kedua. Ya, berarti memang melaksanakan itu ya, sholat jenazahnya. Lanjut. Ya, lanjut aja. Ini saya lagi apa orang lain? Iya, boleh. Saya baca lagi ya. Oke. Ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kubur yang telah dimakamkan malam hari. Maka beliau bertanya, kapan dimakamkan jenazah ini? Mereka menjawab tadi malam. Beliau bertanya kembali, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Mereka menjawab, kami memakamkannya pada malam yang gelap gulita dan kami sungkan untuk membangunkan Anda. Maka beliau berdiri dan membariskan kami di belakang beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dan aku hadir bersama mereka, maka kemudian beliau melaksanakan sholat untuknya. Iya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak harus langsung ya Ustazah ya. Masalahnya sahabat sangat sungkan dan menghormati kepada Rasulullah. Jangan-jangan kalau dikasih tahu malam itu ya secara kasat matanya memberatkan Rasulullah, kasihan Rasulullah. Sahabat ya diam-diam nggak usah dikasih tahu Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya ketika lewat ke makam itu tadi malam Rasulullah menyolatkan. Ya, ya. Berarti memang kalau batasan waktunya nggak apa-apa ya Ustaz. Misalnya seminggu kita baru dengar berita kematiannya. Nggak apa-apa. Oh ya, tadi sudah dibahas. Ya, tadi udah dibahas. Ya, baik. Ya sudah paham Ustazah. Oh, Dokter Wiwin. Baik. Sekarang Sinta ya, Sin. Ini mirip tapi. Ini sama ya? Iya. Mana? Aku yang mana? Nah, ini dia. Mana? Kepada kami ini? Nah. Kurang ke bawah kah apa? Enggak, ini barang siapa langsung? Langsung barang siapa? Barang siapa yang mengantar jenazah baginya pahala 1 kirat. Maka dia, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah berlebihan terhadap kita. Namun kemudian pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dibenarkan, yakni oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami telah banyak meremehkan masalah dan aku telah meremehkan dan melalaikan urusan agama Allah. Paham dok mananya? Ya artinya kita ngeremehkan mengantarkan jenazah padahal itu ada pahalanya 1 kirat. Waktu itu Ibnu Umar tidak percaya gitu. Ini Abu Hurairah
ada aja berlebihan. Padahal bukan Abu Hurairah yang mengatakan itu, justru Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah kalimat itu. Dan diperkuat oleh Aisyah bahwa itu dibenarkan Rasulullah bersabda seperti itu. Maka akhirnya Ibnu Umar menyadari, oh ternyata kalau begitu kami telah banyak meremehkan masalah dan aku pun telah meremehkan dan melalaikan urusan agama. Ya, ya jelas. Ustazah, Ya, 1 kirot itu berapa, Ustazah? sebesar Uhud di hadis U- lain. Uhud ya, Gunung Sebesar Uhud ya. Uhud dia. Hmm. Kalau itu Gunung Uhud dibentuk dirubah menjadi emas, ya Hmm. sebegitulah pahala yang diberikan oleh Allah. Hmm. Kenapa kok ya pahalanya diumpamakan seperti itu ya? Ya saking besarnya, saking banyaknya, dan kita nggak, ya untuk orang yang beriman ya nggak usah menyempelekan gitu. Jadi ini motivasi bagi orang-orang yang supaya dia ikut serta di dalam menyolatkan jenazah dan ikut serta Dan dalam mengantarkan. Ya, dan Dokter. berlaku untuk ini ya Ustazah ya, bukan untuk muslimah, tapi untuk kaum muslim. Soalnya kan ini mengantarkan jenazah kan untuk kaum Hawa, Adam ya. Hawa kan kalau Ya, ya. kalau untuk menyolatkan kaum Hawa pun diizinkan. Kalau untuk menguburkan kaum Hawa lebih baik tidak ikut serta. Ya. Maaf Ustazah, tadi itu yang 1 gunung kirot itu pahala menyolatkan atau menyelenggarakan jenazah, yang memandikan gitu-gitu, apa ada sendiri ya sholat yang menyolatkan sendiri, terus kalau memandikan kan mestinya lebih banyak ya, atau Iya, menguburkan? jadi kan yang kedua mengiringi. Jadi nanti yang bagian pemulasaran jenazah itu ada pahalanya tersendiri. Kemudian ya pahalanya juga besar dan tidak disebutkan kalau untuk memandikan itu. Cuman menghadiri gitu kan. Kemudian dia ikut udah tentu gitu kalau menghadiri kan jenazahnya lagi ada gitu. Dia ikut menyolatkan dan mengantar. Kalau yang dari bagian yang memandikan ya dia ikut memandikan, ya dia ikut mencolatkan, ya double pahalanya. Kalau sholat gaib juga dapat 1 kirot enggak Ustazah? Dapat 1 kirot. Oh, Masya Allah. Padahal sholat jenazah itu cepet ya. Maksudnya nggak lama gitu loh ya. Cepat karena nggak ada rukuk, nggak ada sujud, Iya. hanya sekali. Iya, nggak pakai rukuk sujud. Kalau enggak gitu, sholat doa sholat jenazah harus hafal. Ya. Kalau misalnya belum hafal yang panjang, sambil baca buku boleh enggak Ustazah? Ya karena terpaksa ya. Mau Yang dikatakan pendek hafal. Yang pendek sudah hafal insya Allah, tapi yang panjang belum. ya pakai yang pendek aja. Hmm. Karena masalahnya kan di zaman Rasulullah itu Allahu Akbar, nggak tangan begini gitu melihat. Itu berarti kan seolah-olah menambah keadaan gitu. Maka di zaman Rasulullah itu dan memang diajarkan sampai sekarang ya dihafalkan. Ya, Harus. ya, ya. Baik, jazakillah khair Ustazah. Lanjut, Dokter Wiwin, monggo. Iya, jadi banyak ya kesempatan-kesempatan untuk dapat pahala itu sebenarnya Ustazah ya. Ya, kalau kita tahu ilmunya banyak sekali. Walaupun tidak berkaitan dengan hal jenazah pun banyak sekali. Ya. Baik. Amalannya kecil, sedikit, ringan, akan tetapi pahalanya menandingi. Dan itu di dalam hadis dikatakan seperti ini. Kata Rasulullah, orang yang mengikuti sunnahku ketika aku tidak ada, berarti kan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini dia melaksanakan amalan-amalan soleh sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya. Maka dia mendapatkan berlipat ganda pahala dibandingkan dengan sahabat. Sampai seperti itu. Sahabat 100%, kita yang berada di atas sunnah 200%.
bahkan lebih. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Iya, ya itu Ustazah, apakah ada syarat mensolatkan jenazah? Misalkan ya, saya nggak suka jenazahnya ya, aku nggak suka mensolatkan gitu. Apakah boleh like and dislike gitu? hanya di dalam hadis dikatakan apa namanya, apabila kalian mensolatkan jenazah harus ikhlas katanya. Ikhlaskanlah Hmm, doa ketika kamu hmm, mensolatkan jenazah gitu. Jadi kalau hmm. terpaksa dan itu jenazah nggak kita sukai ya, ya itu. Iya, iya. Kan meskipun apa ini pahalanya 1 kilo, tapi kalau kita nggak ikhlas ya bisa nggak nyampe juga ya, nggak dapat pahala juga kan? Innamal a'malu binniyat ya, yang tahu niat itu Iya, kan Allah gitu kan. iya, Kalau manusia iya. itu kan tidak bisa melihat gitu kan, isinya hatinya itu apa gitu. Apakah dia hanya niru-niru, takut dikatakan ini dan itu, padahal hatinya itu justru membencinya. Nauzubillah min dzalik. Maka itu dihindari. Godaan setan. Lo, Dokter Wibit? Iya. Jadi kalau yang khusus bunyinya memandikan jenazah itu memang tidak ada ya. Maksudnya itu berapa pahalanya itu tidak ada. Jenazah itu harus dimandikan. Tapi bagi yang memandikan khususon dapat pahala itu tidak ada tertulis begitu ya. Ya, Baik ya Allah itu ya. Maksudnya sekarang itu kan kita ngelihat kalau yang terutama kalau yang meninggal di rumah sakit gitu. Biasanya kan sudah dimandikan oleh dari pihak rumah sakit begitu kan ya. ya. Jadi apa namanya lebih lebih mudah ya sekarang gitu ya. Dan ketika memandikan semuanya ada aturan-aturannya. Dia harus betul-betul seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasul. Si jenazah itu apa yang pertama gitu kan. Kemudian pertamanya kan dia dibudukkan dari arah semua anggota wudhu dulu, kemudian dari udah gitu ke bagian kanan, udah gitu bagian kiri. Diulangi lagi kanan, kiri, diulangi lagi kanan, kiri. Udah seperti itu. Dan itu kan ada air-air yang ditentukan ketika pemulasaraan jenazah. Insya Allah kalau sesuai dengan sunnahnya yang diajarkan Rasulullah, mudah. Jadi nggak asal guyur gitu, tidak seperti itu. Ada aturan. Ya betul. Dan jumlahnya ganjil memandikan jenazah. Kata Rasulullah mandikannya kan 3 kali. Kalau umpamanya yang dianggap itu belum mencukupi, boleh ditambah sampai 5 kali. Yang penting ganjil gitu ya. Iya. Iya. Dan ketika kita memegang jenazah pun harus seperti memandikan orang yang hidup. Artinya jangan keras-keras gitu kan, dan penuh keikhlasan. Kalau bahasa orang tua itu suka gini, seperti kita memandikan anak-anak kita, anak bayi kita. Ya bersih, pelan-pelan, penuh kasih sayang. Dan orang yang memandikan jenazah, orang yang memelihara sampai di kapani, seandainya ada apa-apa dalam fisik jenazah harus dirahasiakan. Nggak boleh dikatakan kepada siapa. Itu apa namanya rahasia yang harus dipegang oleh perawat jenazah. Ya. Karena masalahnya kata-kata yang memelihara jenazah, Ustazah, jenazah itu ternyata macam-macam. Ini kan secara garis besar, nggak nunjuk si A begini, si B begini, nggak begitu. Ternyata jenazah itu macam-macam, katanya. Ada yang wangi, ada yang malah kebalikannya, ada juga kadang-kadang ya disentuh kulitnya ngelupas, kadang-kadang di bagian tertentu yang lupas, dan lain-lain sebagainya. Ya berarti di situ dikembalikan tergantung amal perbuatan masing-masing. Wallahu alam ya. Atau mungkin karena sakit fisik masing-masing, mungkin seperti itu. Kalau saya ini kan ya itu mungkin disebabkan mungkin dia
dia orangnya orang soleh, orang rajin ibadah kan, tetapi mungkin sakit fisiknya kan yang seperti itu. Ketika dimandiin katanya ngelupas ini, ngelupas itu. Walau alam. Nah itu harus dirahasia. Bagaimana? Orang yang meninggal tenggelam tuh tetap harus dimandikan ya, Ustazah? Iya, tetap dimandikan. Tetap dimandikan. Tapi kalau itu apa udah apa namanya ya, Dok? Iya, Udah enggak sudah utuh. melembung. Nah, cukup disiram aja gitu kan. Disiram pertama gitu kan. Hanya disiram-siram aja, mungkin nggak digosok-gosok karena kalau digosok kan itu ngelupas semuanya. Yang kalau udah lama tetap itu. Dan disiramnya kan nanti terakhir pakai kapur barus juga. Sama seperti itu. Walau alam, diangkat pun kan nanti apa namanya ini sendi-sendinya nanti copot gimana yang kalau udah lama. Walau alam. Tapi seperti itulah tetap. Loh, kalau mati syahid perlu dimandikan juga, Ustazah? Kenapa, Dokter Nita? Mati syahid. Oh, mati syahid itu tidak dimandikan, tidak disolatkan. Oh, tidak disolatkan ya? Ya, tidak. Dan Katanya pakaiannya itu ya seperti Itu aja. Nggak dikafani. ya. tapi katanya kalau tenggelam itu mati syahid, Ustazah. Iya, tanah Karena bedanya mati syahid itu ada 5. Yang pertama itu kan yang utama orang yang perang di jalan Allah gitu. Kemudian orang yang tenggelam kalau dia dikatakan mati syahid tapi tetap dimandikan. Perempuan yang dia melahirkan habis nifas tetap itu termasuk kategori dimandikan. Jadi ada tingkatan-tingkatan dan Allah lah yang memberikan pahala. Tapi di dalam hadis dikatakan kategori mati syahid. Jadi yang mati syahid yang tidak disolatkan, tidak dimandikan tuh yang dalam peperangan itu ya, Ustazah? Iya. Dan sekarang apa masih ada tuh peperangan yang jihad begitu, Ustazah? Di mungkin Yang Palestina mungkin ya? di Gaza. Gaza itu mungkin walau alam. Itu aja ya, Ustazah ya. Yang lain-lain kan ya enggak untuk mempertahankan negara kan biasanya. Nah, Itu kalau meninggal pakai baju ihram katanya juga mati syahid. Jadi tidak syahid. Dan pakaiannya ya harus tetap iya, ya nggak boleh ditutupi ininya, kepalanya nggak boleh ditutupi. iya. Ihram. Tapi orang tetap yang sholatkan kan, Ustazah? berarti haji atau umroh? Sholatkan. Iya, haji atau umroh ya. Jadi yang tidak itu hanya yang mati di medan perang jihad ya, Ustazah? Kalau kayak tentara yang atau petugas yang di bela negara begitu, dikirim perang kemana gitu, atau sedang perang dengan kayak di mana Papua begitu, itu nggak termasuk syahid ya? Tidak dikatakan kategori syahid karena yang dibela bukan meninggalkan Islam, bukan agama. Bukan agama, ya. Tapi dia kategorinya keberjuang untuk mencari nafkah bagi keluarga. Kan si tentara ini dia udah terikat oleh ikatan dinasnya dia. Nah, ikatan dinasnya dia kan mencari nafkah untuk keluarganya dari situ. Maka ya nurut gitu kepada atasannya. Maka ketika dia nurut kepada atasannya, kalau umpamanya dia jujur dan baik, insya Allah itu akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan bulanannya gitu kan, gajiannya. Nah, itu termasuk kategori mencarikan nafkah untuk keluarga. Seandainya dia meninggal di medan itu, dia meninggalnya mati syahid juga. Tapi bukan dalam arti mati syahid dia perang membela negaranya, tapi mati syahid dia dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga. Itu Dokter Dia. Hadisnya jelas. Ya. Paham, Ustazah. Iya. Seorang ibu melahirkan juga di syahid ya, Ustazah? Iya, meninggal melahirkan. Kemudian orang yang sakit perut, segala sesuatu yang urusannya dengan perut gitu kan, yang ada di dalam perut, entah liver, ginjal, semuanya itu termasuk mati syahid. Di Muslim ada kategori mati syahid itu 7. Lanjut, monggo.
Baik, Kalau dia belum ya? Dia silakan dia. Baik. Eh, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qiraat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qiraat. Ditanyakan kepada beliau apa yang dimaksud dengan 2 qiraat. Beliau menjawab seperti 2 gunung yang besar. Ikut menguburkan itu maksudnya ikut masuk atau ikut mengiringi saja ikut ke mengiringi kubur. saja, ya. Oh. Itu ikut mengiringi saja aja sudah mendapatkannya 2 qiraat. Oh, apalagi kalau turun ya, turun. Ya, itu ada nilai lebih ya, insya Allah. Iya. Dan ketika menguburkan jenazah, pengiring dan yang melihat tidak boleh duduk selama jenazah belum dimasukin ke liang lahatnya. Nggak boleh duduk, harus berdiri. Begitu jenazah sudah dimasukin dan tanah sudah ditutupkan, silahkan duduk. Sampai ditutup tanah ya. Ya, sampai selesai menguburkan, sampai tidak kelihatan jenazah. Gitu ya. Baik, baik. Kemudian kalau umpamanya kan sudah kemarin kalau umpamanya kita lagi duduk tiba-tiba ada lewat jenazah gitu, ada yang mengusung jenazah, maka kita harus berdiri sampai jenazah itu tidak kelihatan oleh mata kita. Dia umpamanya udah belok ke sana baru kita duduk. Selama itu jenazah masih kelihatan oleh pandangan mata kita, maka kita menghormati untuk walaupun itu jenazahnya bukan Islam. Baik. Ini memuliakan manusia ya. Ya, dimuliakan oleh Allah. Baik, ya anak Adam. selanjutnya Ulia ya. Mau bersyukur. Win. Memuliakan jenazah sama memuliakan manusia beda ya. Kalau masih hidup malah kita, kalau orangnya datang, manusia yang hidup datang, kita lagi duduk, kita nggak boleh berdiri. Tapi kalau kita lagi duduk, jenazah yang lewat kita berdiri. Ya, gitu saya tunjukkan hadisnya ya. Mudah-mudahan ini file agak dekat, filenya agak dekat sebentar Pak. Buka. Buka. Mana hadis? Inna mu'minin idza laqiya Monggo dokter dia, saya sudah masuk. Dari Anas bin Malik Shallallahu alaihi wasallam berkata, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bila seorang muslim bertemu saudaranya atau temannya, apakah dia harus menunduk kepadanya? Nabi bersabda, tidak. Orang itu bertanya kembali, apakah dia harus memeluk dan menciumnya? Beliau bersabda, tidak. Orang itu bertanya kembali, apakah dia berjabatan tangan? Ya. Oh ya, jabatan tangan doang ya. Paham ya? Oh. Nah, kita langsung peluk dan cium ya? Oh iya. Ada di hadis yang lain. Cuman nggak boleh merunduk. Penekanannya sama apa? Ya, tapi mohon maaf ya, di mana-mana sekarang itu kan sudah merunduk ya. Jadi kita lewat pun kadang-kadang merunduk itu, tidak sadar kadang-kadang. Manggut gitu kan itu. Tapi niatnya kita bukan untuk menyembah, tapi untuk menghargai, menghormati budaya mendarah daging di masyarakat kita, karena selama sekian ratus tahun katanya kan kita bahkan ketika kolonialnya itu masih ada, masyarakat itu harus ngesot gitu jalannya juga. Nah, dididik itu. Jadi akhirnya terbawa-bawa. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi maksudnya itu, maksudnya kalau, itu,
Gimana? Cinta dulu, Kalau Kakak Cinta. jalan di depan orang tua gimana itu? Kita kan kebiasaan adat istiadat atau apa sopan santun kalau di depan orang tua kita jalan apa itu permisi itu loh. Itu gimana itu? Dan ini barusan jawabannya. Wahai Rasulullah, bila seorang muslim bertemu saudaranya atau temannya, apakah dia harus menunduk kepadanya? Nabi menjawab, tidak. Tuh. Mau tua, Lewat di depan orang tua pun nggak boleh nunduk ya? boleh tegak kita lewatnya itu. Tegak tapi bilang permisi gitu aja kan ya. Iya. Sesama muslim, sesama yang paham ilmu ini, ya insya Allah tidak apa, Karena tidak. murid-murid apa semua lewat di depannya dosennya. Ya, kalau guru atau dosen yang paham agama pasti melarang. Gak boleh nunduk, tegak-tegak. Wah, hebat itu. Ya, tapi karena budaya sudah seperti itu, begitu kita menjadi dosen, ada orang lewat mahasiswa lewat tidak menunduk, rasanya kita seperti dihina. Itu yang tidak memiliki ilmu. Yakin. Iya, Ustazah. Jadi nggak tahu ya, juga pendidikan di SMA terutama yang Islam ya Ustazah, itu mengajarkan begitu. Jadi saya itu sampai kaget karena habis mengajar cium tangan. Aduh, mati Ya, aku. Mati aku. iya. Jadi Hampir kering. semua lulusan Iya, jadi pesantren begitu. kalau Heeh. setelah kuliah ketemu dosen itu saya Dosen cium bisa tangan. membedakan. Bahkan dengan teman sejawat kita yang junior, kalau Heeh. ketemu yang senior mesti cium tangan dan saya perhatikan mereka itu justru alumnus Iya, sekolah agama. sekolah agama. Jadi, apa ini ya? Jadi keri gitu. Saya lempar-lempar. Kalau di ditolak-tolak kan seperti kita itu seperti apa? Jijik Sombong. atau sombong. Jadi kan nggak enak. Aduh, ini apa ini? Saya sampaikan lagi tentang masalah cium tangan ya, Dok. Ya, memang harus tepat ini. Judulnya saya ini punya artikel judulnya Adab dan Akhlak gitu. Saya pas membahas ini. Ini banyak sebenarnya. Ya udah, nggak apa-apa sekalian biar lengkap. Monggo. Ya, silahkan, Dokter Dia, silahkan. Ya ini. Iya. Ini. Siapa yang baca ini? Monggo, silakan. Esin. Yuk. Cium tangan bagi sebagian besar kaum muslimin sudah menjadi suatu budaya. Tradisi cium tangan ini dijadikan sebagai wujud rasa kasih sayang dan penghormatan. Lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Berikut hadis yang berkaitan dengan cium tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Umar bergegas menuju Rasulullah lalu mencium tangannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnul Mukri dalam Takbilu Aliyat. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya jayyid. Dari Usama bin Syarik, kami bertemu Rasulullah lalu kami mencium tangannya. Hadis Rasulullah Ibnu Mukri dalam Takbilul Yad. Berkata Ibnu Hajar dalam Al-Fath sanadnya kuat. Syarat dan batas bolehnya mencium tangan. Para imam ada yang memberikan syarat-syarat agar mencium tangan tetap dalam koridor yang dibolehkan. Syekh Al-Albani rahimahullah menuliskan di dalam silsilah ahadits sahihah beberapa syarat dalam mencium tangan kepada seorang alim. 1. Tidak dijadikan kebiasaan, yakni tidak menjadikan si alim tersebut terbiasa menjulurkan tangannya kepada para murid dan tidaklah murid untuk mencari berkahnya. Ini karena Nabi jarang tangannya dicium oleh para sahabat. Maka ini tidak bisa dijadikan sebuah perbuatan yang dilakukan terus-menerus sebagaimana yang kita ketahui dalam kawaidul fikih. 2. Tidak menjadikan seorang alim sombong dan melihat dirinya hebat. 3. Tidak menjadikan sunnah yang lain ditinggalkan,
seperti hanya bersalaman. Karena hanya bersalaman tanpa cium tangan merupakan perintah Rasul. Bagaimana? Dokter Cinta, paham kan? Nah, itulah yang saya lihat sampai saya lihat di video kapan itu seorang ustadz sampai marah sama santrinya hanya gara-gara cium tangannya biasa saja. Sampai disuruh ulang cium-cium tangannya. Bukan yang salah. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya tuh sampai lihat sama ustadz kayak gitu itu bagaimana rasanya. Makanya Astagfirullah. kalau ustadz yang ngerti itu tidak akan dia menjulurkan tangan. Dan si santri yang ngerti pun dalam hal ini ya sesekali saja. Itu pun kalau bisa ya nggak usah. Supaya apa? Si ustadznya itu dia tidak sombong, tidak saya paling alim dihormati itu tidak gila hormat gitu. Makanya ketika mengetahui ilmu-ilmu seperti ini tentang adab ini, insya Allah baik-baik saja dua belah pihak. Ya kan? Kalau kepada orang tua sendiri gimana Ustazah? Iya, kepada orang tua sendiri itu kan sebagai bukan Kasih sayang. mati. Sayang. Ya, silahkan. Ada satu lagi ini pendapat ulama, ya, saya sampaikan lagi. Oh, tadinya harusnya dimasukin ke PDF, saya punya PDF-nya ini, harusnya PDF-nya aja ya. Dari awal itu PDF-nya itu. Sebentar, dokter. Nanti saya dikasih PDF-nya, terus nanti saya share di grup ya, Ustazah. Oh, boleh. Silakan, ini satu lagi, ini siapa yang baca? Nah. Ini Uria belum ya tadi sayang? Uria ya? Monggo. Ya, belum. Suaranya serak. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ulama mengenai masalah cium tangan. Di dalam Kitabul Wara karya Imam Ahmad diriwayatkan bahwa Sofyan Ats-Tsauri mengatakan tidak mengapa mencium tangan seorang imam, namun jika untuk keduniaan maka tidak boleh. Yang kedua, dan Hasan Marakurfala. Maka diketahui dari dalil yang kami bawakan bahwa bolehlah mencium tangan, kaki, kasih kepada kepala, jidat, bibir, dan di antara kedua mata. Akan tetapi harus dalam rangka kasih sayang dan penghormatan, bukan syahwat, karena syahwat hanya diperbolehkan untuk pasangan suami istri. Saya jelaskan dari yang pertama tadi ya, yang tadi kan Iya. Menunjukkan tidak mengapa mencium tangan seorang imam. Artinya ya mungkin di situ ya gurunya yang berilmu. Namun jika untuk ke dunia maka boleh. Kedua itu jadi barokah supaya nanti kita mendapatkan ini dan itu. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, terus yang kedua ini seperti kita ke anak kan, anak itu anak juga masih balita. Di atas balita itu udah dewasa itu nggak boleh juga. Maka kita merangkul anak yang balita, kemudian kita sun tangan, sun kiri, kadang-kadang dia gimana gitu. Itu hanya kasih sayang. Gitu. Orang tua pun menghormat. Nggak boleh ada syahwat. Ini kadang-kadang mohon maaf, si gurunya itu ustadz, santri-santrinya itu perempuan, Masya Allah, cium tangan, cium bibir, wallahu a'lam sudah menjali. Iya, itu kan ada yang sampai viral. Di hadisnya kan nggak boleh, janganlah seseorang itu ya, apalagi kan berdua-duaan, apalagi melakukan sentuhan-sentuhan seperti itu. Pokoknya Islam itu tidak mengajarkan begitu. Ini nomor 2, Pak enak sekali ini. Monggo lanjut aja nomor 3, Bu Ria. Ya. Yang ketiga, adapun mencium tangan karena kesayangannya, keilmuan, kemuliaan atau jasanya, atau sebab-sebab lain yang berkaitan dengan keagamaan, maka manduf atau disukai.
Namun jika untuk dunia, untuk jabatan, dan lain sebagainya, maka sangat dibenci. Ya, ini sama dengan poin yang kedua ya. Ya, nggak boleh. Ya, udah jelas. Selanjutnya, ya. Lanjut. Selanjutnya yang keempat, langsung Alwira. Saya pernah bertanya kepada Abu Abdulwan atau Alhamdulillah. Imam Ahmad, Abdullah atau Iman Ahmad tentang mencium tangan. Beliau mengatakan tidak mengapa jika alasannya karena agama, namun jika karena keduniawian, maka tidak boleh, kecuali dalam keadaan yang tidak cocok mencium tangannya atau ditebas dengan pedang. Ini maksudnya. Ada keterpaksaan. Si A ini dia ya penguasa, siapapun yang masuk ke sini harus mencium tanganku. Kalau tidak dicium Iya. akan bebas. Nah, Maksudnya kan dikasih tangannya. Ancaman, ada ancaman. Hormat mungkin ya. Jadi Kayak dipaksa. zaman kolonial dulu kan begitu. Lanjut. Kemudian yang kelima, berkata Sewe dalam Al-Mabud, mencium tangan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berhak dihormati, seperti ayah, para orang tua, guru, tidaklah mengapa. Kepada orang yang dihormati nggak apa-apa. Jelas ya, dalam rangka menghormati. Orang tua kan kita dalam rangka menghormati. Ya udah jelas semuanya ini. Ya, Berarti nggak apa-apa Mbak Susi, mahasiswanya cium tangannya sebagai dosennya. Keri tadi. Anak-anak. Lah, laki-laki Bu, wis gede-gede ngono kok cium Kalau tangan. laki, dia udah dewasa, nggak boleh Iya. tetap. Nggak boleh. Boleh. Sudah dewasa, keri kan? Bukan soal cium tangannya ya Ustazah, Apa? salamannya yang nggak boleh kan, bukan Iya. muhrimnya udah itu. menyentuh, sudah menyentuh. Kalau cium tangan kan tangannya dipegang. Iya. Gitu, heeh. Keri aku arek-arek itu. Aduh. Ustazah, Ya, ini yang kembali yang ke ini. Apakah dia harus memeluk dan menciumnya? Tidak. Ini kan maksudnya tidak harus. Boleh sih memeluk dan menciumnya boleh, tapi tidak harus, begitu kan? Misalnya seperti kita ketemu sama saya ketemu sama kakak Sinta, wah, Sama Besti. langsung peluk. Malah Boleh ya? udah nggak salaman. Kan orang-orang Arab cium pipi kiri kanan ya Ustazah, kebiasaannya. Bukan kan perwujudan dari pelukan kan gitu kan, ya, rangkul gitu, masya Allah gitu kan, udah lama nggak ketemu ya. Nah, itu juga Rasulullah ketika ada yang datang, tapi kan kalau umpamanya sudah kita ketemu seperti begini, mau setiap ketemu begitu yang nggak diperlukan. Ya. Kemudian apakah dia berjabatan tangan? Iya. Ya ini kan bukan ya harus kan. Misalnya kalau ada di pengajian, terus orangnya datang terlambat, terus nyalami satu-satu, jadi pengajiannya berhenti lama gitu. Kan enggak begitu juga kan? Saya sampaikan dalilnya. Saya sampaikan lagi dalilnya. Oke. Ya, harus berdalil. Salam ya. Kita berbicara itu harus berdalil. Sebentar ya. Dalil sampaikan lagi. Masya Allah. Bentar. Sak kecil-kecilnya ada dalilnya. Iya. Detail ya, detail. Islam itu detail. Buka dulu ininya, buka dulu. Filenya dong. Manlak iya. Barang siapa yang mukminin. Monggo, Dok.
Oke, silahkan. Jawabannya ini. Seorang mukmin jika dia bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia mengucapkan salam kepadanya dan menjabat tangannya, maka dosa-dosa akibat kesalahan mereka berdua akan berguguran sebagaimana dedaunan berguguran. Ya Allah. Jadi baiknya di jamaah itu kalau ada sempat dan masih ada waktu gitu kan, lebih baik dijabat dok semuanya. Kan ini keutamaannya. Cuma waktunya jangan pas lagi ceramah dia terlambat ya Itu. Ustazah ya. Iya. Iya, Ya, itu jadinya. ganggu. Terus Iya. itu Sada, orang yang biasanya habis selesai sholat kan mau pulang pada salaman-salaman itu. Nggak ada Sementara kan kita sudah meninggalkan kebiasaan itu. Tapi kan mungkin mereka mengaplikasikan ini salaman. Karena tadi waktu datang kan langsung sholat, nggak sempet lah waktu mau pulang terus salaman-salaman itu gimana itu? Bukan nggak ada salaman waktu masih duduk loh ya. nggak ada dalilnya ketika habis sholat salaman dan itu diutamakan. Hasil Hmm. disunahkan gitu. Nggak ada dalil. Jadi enggak ya, jadi Itu enggak gitu ya. Habis Itu sholat enggak. Cuma kalau ketemu, iya. maksudnya kan dari jarak ya seperti saya dengan jenengan kan jarang-jarang ketemu gitu, pas ketemu gitu kan. Iya, Tapi kalau iya. dengan kanan kiri ya zuhur ketemu, asar ketemu, umpamanya berjamaah gitu kan. Ya, tidak melakukan seperti itu. Itu tidak, dan pelaksanaannya kan tidak pas habis sholat assalamualaikum sahabat jabat tangan. Nah itu yang tidak ada dalilnya. Akhirnya dijadikan sunnah gitu. Sunnah itu dilaksanakan terus menerus. Bagaimana dokter dia terjawab ini? Iya, Ya. iya, Nah, sudah kembali ke Bu Hori ya? iya. Ya. Sekarang kembali ke Mbak Susi. Sebentar, ini sama ya. Ini tadi apa ya? Oh iya, ini sama. Lanjut. Ini sama tadi ya. Ya, iya. An-Najasyi ini. 1242 kan, Dok? Hah? 1242. 1242 kan sama ini. Iya. Mohonkan ampun ini kan sama An-Najasyi tadi. Yang Iya. tadi pernah. Ya. Iya. Ya. Boleh lewat Ustazah. Saya jelaskan sedikit di sini. Kami kematian An-Najasyi, penguasa negeri Habasa. Pada hari kematiannya lalu berkata, mohonkanlah ampun buat saudara kalian. Jadi artinya apa? Orang-orang yang sudah meninggal itu dianjurkan saudara yang hidup untuk memohonkan ampun kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Karena orang-orang yang sudah meninggal itu sudah putus segala amalannya. Jadi sekarang ini lagi mengharapkan saudara kita yang sudah meninggal itu dimintakan ampun oleh orang yang hidup kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa. Ya, insya Allah sampai itu dari saudara kita yang ikhlas. Kalau masalah sedekah, itu adalah yang saya tahu dalilnya hanya anak kepada orang tua. Mengatasnamakannya. Kepada selain itu saya tidak menemukan dalilnya. Dan saya tidak mengkiaskannya gitu, di dalam menghukumi. Seperti gini, orang tua kita sudah meninggal, ya Allah, saya ini ada uang sekian, mohon ya Allah, saya bersedekah atas nama ayah dan ibu saya, mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada beliau. Insya Allah itu sampai. Karena seorang sahabat ketika diwafatkan orang tuanya, ibunya, ya Rasulullah saya, ibu saya, dan satu lagi ya Rasulullah ayah saya, gitu kan meninggal. Bagaimana kalau saya mensedekahkan atas nama beliau? Bagaimana? Maka kata Rasulullah, apakah sampai gitu, kata sahabat, apakah sampai pahalanya kepada dia? Maka kata Rasulullah, naam, ya sampai. Nah itu dalilnya.
Kalau suami kepada istri, istri kepada suami atau kepada saudara, saya tidak menemukan dalilnya. Jadi hanya anak kepada orang tua. Tapi kalau doa kepada siapapun sampai. Kalau doa kepada siapapun sampai. Maka di sini apa namanya Rasulullah SAW mengumumkan dan bersabda, mohonkanlah ampun buat saudara kalian. Tuh. Jadi anjurannya memohonkan ampun. Dokter dia. Ustazah, mau diulangin yang ziarah kubur. Maksudnya itu kalau yang tidak boleh itu yang bagaimana, yang boleh itu yang bagaimana. Kalau misalnya mau lebaran, terus harus ziarah kubur, mengharuskan diri itu kan tidak boleh. Tapi ziarah kubur sewaktu-waktu itu oke. Begitu kan ya? Iya. Ya, saya sampaikan aja ya. Ini darinya kan kita sudah ya sampai ya. Atau mau di Bulughul Maram, Dok? Oh iya, enggak. Kalau maksudnya ringkasannya saja Ustazah nanti. Iya. Ringkasannya saya terangkan. Iya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ketika mau masuk menuju ke kubur, kalimatnya gitu. Ila maqbir. Sahabat itu kalau kamu akan menuju ke kuburan, maksudnya menuju itu berarti berziarah kalau bahasa kita. Kalau kamu berziarah ke kubur, maka hendaklah kamu mengucapkan gitu kan, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Itu artinya semoga kesejahteraan bagi kami dan semoga kesejahteraan bagi kalian yang ada di kubur, dan insya Allah kami atas izin Allah nanti kami pun akan menyusul. Kami memohonkan keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Nah, keselamatan ini ya selamat dari fitnah kubur, selamat dari siksa api neraka, selamat dari kesempitan kubur, selamat dari segala-gala. Maka kami mohonkan al-afiyah. Afiyah itu mencakup berbagai termasuk ampunan. Maka nas'alullah lakum walana al-afiyah. Kami mohonkan afiyah tadi untuk kalian yang ada di kubur dan untuk kami. Nah, di situ Rasulullah tidak menyarankan kapan saja, maksudnya tidak menyarankan harus di hari H tertentu, tidak ada. Jadi kita kapan saja boleh. Maka dari itu seandainya ada orang yang mensunahkan atau membiasakan seperti mau lebaran ataupun sebelum Ramadan, itu khusus seperti itu, yaitu yang tidak boleh. Yang kedua, Rasulullah kepada sahabat di dalam mengajarkan itu tidak harus membawa materi apa-apa. Jadi tidak ada anjuran membawa kembang atau membawa air, tidak ada di situ. Jadi kita pun seperti itulah. Tidak membaca ayat-ayat Al-Quran ya, Al-Fatihah dan sebagainya gitu ya juga. Ya, tidak ada anjuran hal-hal seperti itu. Yang dibacakan hanya satu kalimat tadi. Kemudian fungsi kita berziarah kubur di dalam di dalam hadis yang lain satunya lagi, sesungguhnya menziarahi kubur itu hanya untuk mengingat kematian. Ya gitu. Jadi memohonkan ampun bagi mendiang itu doa yang mana Ustazah? Yang tadi ketika ziarah kubur atau yang pas sholat kayak sholat jenazah itu? Ya, kita ngambil redaksi dari sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu kan panjang. Kalau harus saya tunjukin ininya apa dalilnya. Bagaimana, Dok? Mau dibuka Bulughul Maramnya apa saya terangkan dulu? Nanti menyusul gitu apa gimana? Kan begini. Iya, diterangkan nanti menyusul itunya. Saya butuh redaksinya doang itu untuk memohonkan ampun gitu loh maksudnya. Ya. Kita ada keluarga yang sudah meninggal. Kita ngambil redaksi dari doa menyolatkan jenazah di takbir ketiga. Takbir ketiga kan Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqihi minal khotoya kama yunaqasabul abjadu minadanas wa abdilhu daron khairan min dahrihi wa ahlan khairan min ahlihi wa
wa adhilhul jannah waqihi fitnatal qabri wa ajabanna. Nah, nanti itu ada yang dipending kalimat-kalimat itu. Jadi nanti kalimatnya begini doanya. Saya ngambil dari redaksi itu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu wa adhilhul jannah waqihi fitnatal qabri wa ajabanna. Ya Allah, ampunilah dia segala kesalahan-kesalahannya, masukkanlah dia ke tempat yang mulia atau muliakanlah tempat pemasukannya, yaitu kemudian kasih terang benderang di alam kuburnya, kemudian selamatkanlah dia dari siksa api neraka dan mohon dia dimasukkan olehmu ke dalam surga. Itu kalimatnya cuma segitu. Jadi itu saya ngambil dari redaksi itu. Jadi saya kalau berdoa untuk orang yang meninggal pakainya itu. Jadi nggak usah. Dan itu boleh dikubur, boleh di kuburan, di makam, atau boleh juga di rumah, begitu ya? Kalau yang khusus ziarah tadi, kan ada khusus gitu kan, ziarahnya apa yang tadi, kan kita mau ziarah yang tadi itu. Yang ucapan itu Allahumma inna nas'alukal afiyah untuk dia dan untuk kami gitu kan. Kami itu keselamatan. Nah, itu kalimat afiyah itu menyeluruh ke segala-galanya. Menyeluruh mohon ampunan, mohon fitnah kubur, mohon dimuliakan tempatnya, itu cukup seperti itu. Nah, tapi kalau kita tambahan daripada kita nunggu gitu kan, maka Allahumma gfirlahu tadi ya diucapkan seperti itu. Gitu. Monggo. Ya, tapi itu tidak ada penekanan. Kalau umpamanya di rumah, apa saja yang kita ucapkan untuk beliau, monggo. Akan tetapi penekanan untuk orang yang meninggal itu memohonkan ampun. Jadi ya Allah, mohon diampuni dia dan mohon dirahmati. Itu aja, udah cukup itu. Begitu mohon diampunkan, kalau si jenazah atau si mayit tadi punya dosa banyak, ya Allah mohon diampunkan. Ya udah, pokoknya doa kita pas terkabul. Akhirnya doa si mayit itu otomatis kan sudah tidak punya dosa lagi. Nah, kalau dosanya itu sudah diampuni, ya berarti Allah tidak akan menyiksa. Nah, kemudian kita tambahkan, ya Allah semoga Engkau merahmati. Rahmat Allah itu kan luas dan endingnya surga. Jadi mohon diampuni dosa-dosanya, insya Allah kalau sudah diampuni dia tidak akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan disiksa di alam kuburnya. Kemudian ya Allah mohon dia dirahmati, berarti dia dipelihara oleh Allah sampai nanti dimasukkan ke dalam surga. Jadi cukup dua kalimat ini. Ya Allah mohon diampuni dosa-dosanya dan mohon dirahmati. Wah, ya. Makanya orang yang sudah meninggal itu kan kata-katanya suka almarhum itu. Padahal itu ya almarhum. Siapa sih almarhum? Almarhum itu artinya orang yang dirahmati, yaitu harapan. Kalimat almarhum itu harapan, bukan penentuan, bukan klaim kita kepada dia. Makanya biasanya diucapkannya nggak pakai almarhum. Yang paham bahasa itu pakainya yarhamullah, rohimahullah. Sipulan rohimahullah. Sipulan rohimah semoga Allah merahmati gitu kan, rohimahullah semoga Allah merahmati. Kalau kalimat almarhum itu seolah-olah kita mengklaim dia bahwa dia sudah dirahmati gitu. Tapi kalau dimaknai secara bahasa juga yang paham, ya harapan kita semoga dirahmati gitu. Jadi boleh enggak mengatakan almarhum? Boleh, tapi sebatas kita harapan. Jadi artinya doa juga. Tapi kalau ya rohimahullah itu sudah pasti kita mendoakan kepada dia supaya dirahmati. Itu Dok. Ya, mohon dirahmati. Berarti saya ulang lagi ya, maaf ya. Berarti kalau kita ziarah kubur ke kubur cukup doa yang pendek itu tadi, karena afiah tadi itu sudah mencakup kesemuanya termasuk memohonkan ampun bagi mendiang. Tetapi kalau kita tidak ke kubur, kita memohonkan ampun itu dengan redaksi yang dari salat jenazah, takbir yang ketiga itu ya. Ya. Anytime gitu ya. Diulang-ulang sesering mungkin ya boleh gitu ya. Ya. Terus kepadanya pakai bahasa Indonesia ya. Boleh. Langsung aja. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dan merahmati. Wah, sudah. Kalau doa kita dikabulkan itu, ya Allah menerima. Dirahmati, diampuni, berarti kalau sudah Allah mengampuni dosa-dosanya, apa yang akan Allah hukum? Kan sudah nggak ada.
Terus Ustazah kalau punya saudara 5 misalnya, namanya kita sebut satu-satu kemudian baru meredaksikan dengan sholat jenazah seperti sholat jenazah gitu, disebutkan namanya atau ya Allah mah tahu, nggak kalau usah saya disebut nama ya. ini suka begini, kalau umpamanya ya pas Allah mengizinkan saya untuk sholat malam atau habis sholat yang 5 waktu, wah guru-guru, ya Allah mohon diampuni semua kesalahan dan dosa guru-guru saya dan semoga engkau merahmati. Udah selesai kan? Siapa yang pernah mendidik saya sampai saya bisa untuk seperti ini menyampaikan kepada masyarakat hasil daripada beliau, ya sudah seperti itu. Siapa? Kalau saudara itu dengan muslimin muslimat, iya. Tapi seandainya kita ada apa namanya, ada kekhususan di dalam hati, ya monggo. Ya Allah, mohon diampuni suami saya. Nah, itu kan ada suami saya. Ya Allah, mohon diampuni si A ini, ya. Ada tertentu, monggo terserah. Kalau pas, tapi kalau repotan semua, Allahumma gfir lahum warhamhum. Nah, jadi saya ngambilnya Allahumma gfir lahum, nggak pakai Allahumma gfir lahu saya, humnya kepada mereka, tapi konsentrasi saya ke si anu gitu. Allahumma ke yang disebutkan gitu. Kalau saya lagi ingin cepet, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihin wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi madholahum wa adhirumul jannah wa qihim fitnatal qabri wa ajabanna. Sudah selesai. Itu Dok. Nah, baik. Mau niru pakai hum aja kan dengan sudah paham. Nggih. Nggih, ya. Terima kasih Ustazah. Monggo bunda-bunda, ada yang masih belum paham? Kalau sudah lanjut Dok. Baik. Sekarang saya ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berzina. Maka beliau memerintahkan untuk merajam keduanya di tempat biasa untuk menyolatkan jenazah di samping Masjid Nabawi. Artinya? Jadi kalau ada orang laki-laki dan perempuan yang berzina kan itu dirajam. Nah, dirajamnya itu Diboleh. di tempat yang untuk menyolatkan jenazah. Ya, jadi dibolehkan. Walaupun bukan orang Islam, dibolehkan menempati. Oh, Yahudi. Nah, itu. Oh. Jelas? Ya. Jadi mereka juga punya hukum rajam juga ya, Ustazah, untuk di Taurat iya. Makanya di dalam hadis Muslim, ketika si orang Yahudi itu minta dihukumi kepada Rasulullah, dikiranya Rasulullah itu mau toleransi di dalam masalah hukum rajam. Taunya kan mereka itu menyembunyikan gitu. Kalau di kami itu katanya bukan dihukum tapi nggak dirajam gitu, tapi di apa gitu, terus dia itu dipermalukan gitu kan. Nah itu tidak seperti itu kan, bukankah kalian membaca gitu Taurat? Iya. Maka ketika sahabat melihat si tangannya Yahudi itu menutupi hukum rajam di dalam itunya, di dalam tulisannya, maka coba tanganmu diangkat katanya. Ya, akhirnya hukum rajam ada, jadi sama dong, ada. Karena kenapa? Yang menurunkan kitab kan Allah, Dok. Ya. Dari Allah. Karena cuman masalahnya kan Taurat sama Injil itu sudah mereka rubah-rubah dan Allah tidak menjamin keasliannya. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu dijamin sampai hari kiamat keasliannya. Maka seandainya satu huruf aja yang kurang. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara para hafiz Quran itu makin banyak. Di antaranya itu. Monggo, Dr. Wiwin, lanjut. Iya, Dok. Iya, Ustazah. Iya, lanjutnya berarti Mbak Anita lagi ya. Ya, baik. Telah diceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau bukan karena sabda beliau tersebut tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau dari dalam rumahnya. Namun aku tetap khawatir nanti akan dijadikan masjid. Ini kalau yang di Madinah itu makam Rasulullah itu kan di luar masjid, Ustazah. Jadi bukan di masjid. Iya. Di rumahnya. Jadi nggak menyalahi bahwa memang di masjid nggak boleh ada kuburan, Ustazah. Ya. Cuman masalahnya perluasan gitu ya, Dok. Iya. Perluasan. Akhirnya seolah-olah itu ada di dalam, dan di dalam pun tidak dijadikan sebagai bahan untuk tempat beribadah. Jadi hanya dan tidak dijadikan masjid sebagai kuburan karena itu perluasan dan tidak diizinkan dari kerajaan untuk memindahkannya berdasarkan kalimat dari Aisyah ini. Kalau bukan dari beliau tersebut, tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau dari dalam rumahnya. Namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid. Iya. Jelas ya. Kalau Ustazah, kalau yang di dekat rumah saya ini kan masjid yang terdekat dengan rumah itu memang sebelahnya itu makam, nggak apa-apa kan Ustazah? Nggak apa-apa, kan bukan satu tidak menyembah di makam itu kan, dan tidak ada tujuan gitu. Apalagi terbatas oleh benteng, nggak apa-apa. Ya, cuman ada pagar. Ada pagar, apalagi ada pagar itu. Nah, cuman ironisnya sekarang malah orang-orang itu banyak yang datang menziarahi masjid-masjid, bukan masjid-masjidnya, menziarahi kuburan-kuburannya seperti itu. Didatangin untuk ini, untuk itu, ya Allah, dan bukan 1-2, ratusan. Bahkan dijadikan wisata religi, nggak boleh. Jadi ketiga tempat, masjidku, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Rasulullah mengatakan seperti itu. Selain itu tidak boleh. Ya. Lanjut. Kalau Ustazah, mau izin tanya yang tadi loh, Ustazah, kan maaf yang tadi saya baru kayak ingat. Kalau misalnya kan seorang anak itu menyedekahkan atas nama orang tua, itu kan nyampe ya. Nah, itu berarti kita memberikan misalnya nih, kan kalau kita mau bersedekah pahala untuk kita, tapi itu kita nggak dapat pahala sedekah, tapi pahala sedekahnya ke orang tua, kita dapat pahala berbakti gitu nggak Ustazah? Ya, bukan, enggak. Apapun yang terlibat kebaikan, dia mendapatkannya. Bahkan double si anak itu. Satu, dia berbaktinya, kedua, mengataskan nama tadi kan, sedekahnya itu. Si anaknya mendapatkan 100%, orang tuanya pun mendapatkan 100%. Masya Allah. Berarti setiap sedekah atas nama orang tua aja ya dapat dua-duanya. Kalau tidak diataskan nama orang tua, apapun yang disedekahkan dari anak tersebut, si orang tua mendapatkan kebaikan dari situ juga. Jadi kalau kita tidak ada transaksi atas nama orang tua, nah akan tetapi tetap si orang tua mendapatkan kebaikan karena si anak itu bisa soleh-solehahnya karena jeripayah orang tua. Loh, kata orang tua, aku nggak pernah lo ngajarin sholat, ya kan dia diajarin oleh gurunya. Siapa yang membiayai gurunya? Siapa yang mengantarkan? Siapa yang memfasilitasi si anak itu? Nah itu. Jadi tetap ketika si anak itu menjalankannya, maka si orang tua mendapatkan hasil kebaikan. Apalagi ketika dia atasnamakan itu dilangsungkan gitu kan, jariah. Seperti itu. Maka dari itu ketika kita punya orang tua yang sudah meninggal, usahakan kalau bisa itu ada rezeki yang banyak, kita cari-cari yang betul-betul jariah gitu. Karena mengalir terus gitu. Dan kalau itu mau cari masjid, carilah masjid yang sunnah ya. Kita terkurung oleh hadis Rasulullah. Kalau dia di zaman sekarang gitu kan, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah, dia berada di atas sunnah Rasulullah, artinya menjalankan Al-Quran dan sunnahnya,
maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu hadisnya ada, dan Sofi, kapan-kapan nanti saya sampaikan, soalnya kan harus lama. Di atas namakan orang tua aja. Berbondong-bondong untuk berbuat baik, mengatasnamakan sedekah atas orang tua. Insya Allah kita mendapatkan 100%, orang tua pun mendapatkan 100%. Bukan dalam arti kita mengatasnamakan orang tua, kita tidak dapat. Kita dapat. Atau kita dapat baktinya, double, ya kita bakti, ya kita sedekah. Tapi kalau kita tidak menamakan atas nama orang tua, tetap orang tua mendapatkan kebaikan dari hasil amal solehnya si anak. Begitu. Ya. Jelas? Iya, ya, baik Ustazah. Iya. Ustazah, Iya, mana dok? ketika kita ke masjid itu kan cuma tujuannya 3, Masjidil Nabawi, Masjidil yang di Mekah sama Aqsa kan. Di luar itu kan nggak boleh. Nah, sekarang itu kan banyak masjid yang bagus-bagus gitu loh. Terus kalau kita ke sana itu bukan untuk apa ya, ini namanya apa ya, khusus jalan ke sana itu cuma untuk ngelihat arsitekturnya gitu, atau boleh apa enggak, atau kalau pas kita di kota itu kita datang aja sekalian gitu, yang boleh yang mana, yang sama yang tidak boleh yang mana? Yang dokter katakan itu melihat arsiteknya seperti itu sama juga menziarahi. Makanya kalimatnya nggak seperti itu. Yo kita piknik yo ke Malang. Yo kita piknik yo ke tempat rekreasi. Nanti kita sholatnya di Anu. Nah itu lain dok. Lebih baik gitu kata-katanya. Oh gitu. Iya. Oh piknik terus nanti sholatnya di situ gitu ya? Nah gitu ya. Jadi tujuannya piknik. Jaga hati. Jangan sampai tujuannya ke situ. Tetap tujuannya piknik. Ya. Tapi kita mampir sholat ke situ. Oke, Kalau dimulai dari rumah, yuk kita melihat strukturnya si masjid ini, kok arsiteknya ini pinter, siapa itu, nah itu tetap namanya menziarahi masjid. Oh gitu. Terus kalau misalnya, ayo kita piknik ke Jogja, terus nanti kita ngelihat Borobudur, gitu sambil sekalian lihat Borobudur, gitu. Kalau untuk Borobudur sama Prambanan boleh enggak? Itu kan kita sudah tahu bahwa itu adalah tempat ibadahnya orang-orang itu. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau umpamanya kok kemegahan seperti ini gitu kan, dan kita tidak ada itu. Tapi kan kita mengunjungi seperti itu, kalau bisa ya di Islam itu tetap aja harus dihindari karena itu tempat ibadah, masalahnya ibadah mereka. Oh, saya dulu pernah diundang ceramah di gereja itu, ceramah kesehatan di gereja gitu. Salah ya itu waktu itu ya? Nggak apa-apa karena itu masalah keduniawian kan, ceramah kesehatan. Jadi perkara tepatnya itu nggak masalah ya? Dan yang kan tadi kan masalah kesehatan. Kesehatan itu umum manusiawi, siapapun membutuhkan. Tapi kalau piknik ke candi-candi itu tidak ya? Termasuk kalau ke piknik ke mana ya, gereja yang paling bagus di luar negeri gitu? Soalnya gini, nggak bolehnya terikat oleh masalah tauhid rububiyah yang berkaitan dengan al-wala wal baro. Jadi apa yang Allah benci kita harus membencinya, apa yang Allah suka kita harus menyukainya. Itu dok masalahnya. Itu kan gereja-gereja itu termasuk tempat beribadah selain orang Islam, berarti kan Allah membencinya, berarti dia kan melakukan kesirikan. Maka ketika Allah membencinya itu, kita pun harus ikut membencinya. Itulah namanya tauhid al-wala wal baro. Di dokter kalau umpamanya mau lihat itu, buka linknya Al-Manhaj Tauhid al-wala wal baro. Silahkan itu semuanya keluar. Oh gitu. Tauhid itu, tauhid pengantar ilmu tauhid itu dasar. Atau langsung buka buka bukunya langsung, kita ada download buku tentang ilmu tauhid secara lengkap.
Nggak boleh. Oke, lihat gereja ya. Baik. Ya, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah. bunda-bunda, mudah-mudahan Allah membuka hati kita, memberikan rahmat taufik dan hidayah bagi kita, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Amin. dijemput oleh Allah di dalam surga firdausnya yang masuknya tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit kepada semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Ustaz. Makasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih ya teman-teman semua. sehat semua ya. Makasih. Ya, Iya, makasih Susi. sehat Assalamualaikum. semua yang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.